Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film The Killing Jane yang dirilis pada tahun 2007. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang detektif wanita bernama Helen yang ditugaskan untuk menyelidiki kasus penemuan mayat. Dalam penyelidikan itu, Helen akan ditemani oleh rekan barunya yang bernama Eddie. Setelah berkenalan, mereka berdua pun segera pergi menuju tempat mayat itu ditemukan. Identitas dari mayat itu adalah seorang wanita bernama Sharon. Sharon ini adalah pacar dari seorang pemimpin geng penjahat bernama Wesley. Ketika melihat mayat itu lebih dekat, Helen menyimpulkan bahwa Sharon meninggal akibat setrum listrik bertegangan tinggi. Pada perutnya terdapat sebuah kata W delta Z. Mereka sendiri masih belum mengetahui apa maksud dari kata tersebut. Setelah itu, mayat tersebut dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Kemudian Helen dan Eddie pergi mencari Wesley yang merupakan pacar dari Sharon. Eddie berpikir mungkin saja Wesley yang telah membunuh Sharon. Pertama-tama mereka mendatangi anak buah Wesley yang terdiri dari Pierre, Jamal, dan Danny yang biasanya nongkrong di jalanan. Di sana mereka mengaku tidak mengetahui di mana keberadaan dari Wesley. Karena tidak mendapat jawabannya diinginkan, Eddie pun mengajak Helen untuk bertemu satu lagi teman dari Wesley yang bernama Ellie. Ellie pun memberitahu Eddie bahwa kemarin Wesley pergi ke lantai atas gedung itu. Dengan segera Eddie dan Helen pun naik ke lantai atas. Dalam perjalanan ke lantai atas, mereka menemukan bercak darah yang diyakini sebagai darah dari Wesley. Sesampai di atas, mereka menemukan Wesley yang telah melakukan bunuh diri. Mereka pun segera membawa mayat Wesley untuk diotopsi lebih lanjut. Setelah itu, mereka pun kembali ke kantor polisi dan sedikit merayakan kematian dari Wesley. Di kota itu, geng Wesley memang sering melakukan kejahatan yang membuat para polisi kewalahan dan juga mengganggu orang-orang sekitar. Dengan kematian pemimpin geng itu, tentu saja beberapa polisi merasa sangat senang. Selesai pesta, Eddie dan Helen segera pergi ke ruang otopsi untuk mencari tahu penyebab kematian Sharon dan Wesley. Dokter di situ menjelaskan jika Sharon meninggal akibat setruman listrik. Bahkan organ dalam tubuhnya sampai matang akibat setruman listrik tersebut. Sharon meninggal sekitar jam 8 kemarin malam. Selanjutnya, pada tubuh Wesley terdapat luka bekas siksaan pada beberapa bagian tubuhnya. Jari telunjuk dan jempol milik Wesley terlihat dalam kondisi hangus yang menandakan jika dia mengalami setruman listrik juga, namun setruman listrik itu hanya mengenai kedua jarinya saja. Penyebab kematian Wesley adalah karena dia melakukan gantung diri. Dari hasil pemeriksaan darah pada Wesley dan Sharon, terdapat kandungan obat bius hewan pada tubuh mereka berdua. Eddie menduga ketika Sharon mengalami setruman itu, Wesley ada bersamanya. Dia sangat yakin jika Wesley telah menyalakan saklar listrik yang membuat Sharon tersetrum sehingga membuatnya meninggal dunia. Namun di sini Eddie masih belum mengetahui apa tujuan Wesley menyetrum Sharon. Jika Wesley memang ingin membunuh Sharon, mengapa Wesley malah melakukan bunuh diri setelah Sharon meninggal? Karena hari sudah larut malam, Eddie pun segera mengantar Helen pulang ke rumahnya. Setelah itu, Eddie pergi ke rumah salah satu anggota geng Wesley bernama Danny. Sudah lama Danny ini menjadi mata-mata dari Eddie tanpa sepengetahuan anggota gengnya. Maka dari itu, Eddie pun berkunjung ke rumah Danny secara diam-diam untuk menggali informasi tentang siapa pembunuh Wesley dan pacarnya. Dari apa yang didengar Danny, Pierre dan Jamal berspekulasi bahwa pembunuh Wesley adalah geng yang dipimpin oleh seseorang bernama Hasan. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja Jamal datang ke rumah Danny dalam kondisi sekarat. Danny pun merasa sangat bingung apa yang sebenarnya terjadi pada Jamal. Tak bisa lama, Jamal pun meninggal akibat luka parah yang dialami. Keesokan harinya, para polisi menemukan mayat dari saudara kembar Jamal yang bernama Khalid. Kondisi mayat Khalid terlihat seperti terkena setruman listrik hingga membuat kakinya hangus. Hal ini sama persis seperti yang dialami oleh pacar Wesley yaitu Sharon. Lalu pada mayat Jamal juga ditemukan bekas penyiksaan serta luka bakar pada jari telunjuk Jamal. Para polisi pun sangat yakin jika pembunuhan Wesley dan Jamal dilakukan oleh orang yang sama.
Kemudian Helen mendapat informasi bahwa di daerah itu hanya ada satu tempat saja yang biasanya menggunakan obat bius tersebut, yaitu di laboratorium hewan yang dimiliki oleh seorang dokter bernama Jelp. Sosok psikopat yang membunuh para gangster itu pasti mendapatkan obat biusnya dari tempat itu. Eddie dan Helen segera berangkat menuju laboratorium Dr. Jelp. Lalu di sana mereka menemukan sebuah kata yang sama seperti yang terukir pada mayat Sharon dan Khalid. Dari penjelasan Jelp, kata itu merupakan sebuah persamaan dari sebuah penelitian tentang gen yang sedang mereka lakukan. Jelp dan asistennya sedang meneliti tentang respon gen pada beberapa hewan yang berkerabat. Contohnya penelitian itu adalah Jelp akan membawa dua kera yang berkerabat dan diletakkan satu kandang dengan ular. Nah, di sini Jelp akan melihat apakah kedua kera berkerabat itu akan mengorbankan yang lainnya untuk menyelamatkan diri atau membiarkan diri mereka dimakan ular supaya kera yang lain bisa menyelamatkan dirinya. Lebih jelasnya, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui alur seleksi alam pada hewan, bagaimana cara mereka memilih mana yang pantas bertahan hidup dan mana yang tidak pantas untuk hidup. Tentu saja penelitian itu dilakukan secara ilegal, mengingat dalam penelitian ini memiliki unsur kekerasan pada hewan. Kedatangan Eddie dan Helen ke sana membuat Jelp menjadi sangat panik. Jelp pun langsung melakukan perlawanan untuk kabur dari sana. Namun dengan mudah mereka berdua berhasil menghentikan Jelp. Setelah melihat banyaknya bukti yang mengarah pada Jelp, Eddie dan Helen sempat mengira jika psikopat itu adalah Jelp. Jelp mengaku bahwa dia tidak pernah membunuh manusia. Jelp juga tidak pernah menjual obat bius hewan kepada orang lain. Mendengar pengakuan Jelp yang terdengar jujur, Eddie dan Helen pun percaya padanya. Meskipun begitu, Jelp akan ditahan sementara oleh polisi untuk diinterogasi lebih lanjut. Di kantor polisi, semua orang sedang sibuk mencari tahu siapa sebenarnya pelaku dari tragedi pembunuhan yang terjadi akhir-akhir ini. Helen pun mulai menyelidiki tentang nama-nama asisten Jelp. Dia juga iseng membaca laporan kasus kekerasan yang ada di kantor polisi itu. Lalu Helen pun menemukan adanya kesamaan nama dari asisten Jelp dengan salah satu korban kekerasan yang pernah melapor ke kantor polisi itu. Asisten itu bernama Jane Lerner. Selain mendapat tindak kekerasan, ibu Jane juga dibunuh dalam insiden tersebut. Dari laporan kasus kekerasan Jane, terdapat nama orang yang melakukan kekerasan pada Jane serta membunuh ibu Jane, yaitu Wesley, Pierre, Jamal, Ellie, dan juga Danny. Akan tetapi, mereka tidak dijatuhi hukuman yang sepantasnya dikarenakan kurangnya bukti. Helen pun berspekulasi jika Jane lah dalang di balik pembunuhan itu. Motif Jane melakukan hal ini adalah karena ingin membalaskan dendam pada gangster Wesley dan anggotanya atas kekerasan yang mereka lakukan pada Jane dan ibunya. Dengan cepat, mereka berdua segera pergi ke rumah Jane. Di sana mereka menemukan sketsa yang menunjukkan dua kursi berbeda, di mana pada kursi pertama terdapat saklar yang bisa mengaktifkan tegangan listrik yang berada pada kursi 2. Jadi siapapun yang duduk di kursi 2 akan tersetrum listrik jika saklar pada kursi 1 diaktifkan. Sketsa itu membuktikan jika Jane lah pelaku dari pembunuh Wesley dan Jamal. Setelah mengetahui hal itu, Eddie segera menelpon Danny dan memintanya untuk diam di rumah karena bisa saja Jane sedang berusaha untuk menculik anggota geng Wesley yang masih tersisa, yaitu Pierre, Danny, dan juga Ellie. Kemudian Eddie dan Helen pergi untuk menyelamatkan Ellie dan anaknya. Tapi sesampai di sana, anak Ellie yang bernama Dominic telah diculik oleh Jane. Ellie pun menjadi sangat panik karena anaknya telah menghilang. Ketika Eddie dan Helen sedang berpencar untuk mencari keberadaan dari Dominic, Jane mulai menipu Ellie dengan menggunakan suara tangisan Dominic. Sontak Ellie pun segera pergi ke sumber suara itu dan pada akhirnya Ellie pun diculik oleh Jane. Eddie pun sangat bersedih akibat dirinya tidak bisa melindungi Ellie dan Dominic. Keesokan paginya, pihak kepolisian menemukan Ellie yang tengah menangis di sebuah lapangan akibat kematian dari Dominic. Ellie mengaku bahwa dialah yang telah membunuh Dominic. Helen berusaha untuk bertanya kronologi kematian Dominic pada Ellie, namun tampaknya Ellie sangat terpukul dan bersedih sehingga tidak bisa menjawab pertanyaan dari Helen. Mayat Dominic pun segera dibawa untuk diotopsi. Para polisi sudah berusaha untuk mencari jejak Jane di lokasi kejadian. Jane sangat pintar menghilangkan jejaknya sehingga para polisi kesulitan dalam mencari Jane. Kemudian Eddie meminta izin pada Helen untuk pergi menemui Danny. Helen ingin ikut menemui Danny bersama dengan Eddie, namun Eddie menolak keinginan Helen.
Di sini Helen mulai merasa heran mengapa Eddie selalu bertemu dengan Danny dan mengapa Eddie terlihat sangat peduli pada Danny. Padahal Danny ini adalah sosok penjahat yang terlibat dalam aksi penyiksaan jin. Sementara itu di tempat lain, Jin telah menangkap Pierre dan nenek Pierre. Pierre dan neneknya diikat pada dua kursi yang berbeda, di mana neneknya diikat pada kursi yang bisa menyetrumnya, sedangkan Pierre diikat pada kursi lainnya di mana terdapat saklar yang bisa menyalakan tegangan listrik pada kursi nenek Pierre. Jin akan menyiksa Pierre dengan menyetrumnya dan Pierre memiliki kesempatan untuk menghentikan sisaan itu dengan cara menghidupkan tegangan listrik di kursi neneknya. Pierre dihadapkan pada dua keputusan sulit di mana dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri tapi harus membunuh neneknya, atau menyelamatkan neneknya tapi dia harus merasakan sisaan yang menyakitkan. Karena tak kuat dengan sisaan itu, Pierre pun terpaksa membunuh neneknya. Keesokan harinya, Eddie dan Helen pergi ke rumah Pierre. Terlihat Pierre sedang duduk di ruang tamunya dengan tangan berdarah. Eddie telah mencari nenek Pierre di sekitar rumah itu, tapi dia tidak bisa menemukan nenek Pierre. Mereka pun menyadari jika Pierre telah ditangkap oleh jin, dan Pierre dengan tega membunuh neneknya sendiri agar bisa terbebas dari sisaan yang diberikan oleh jin. Pierre sendiri tidak tahu kemana jin membawanya kemarin. Tiba-tiba saja Pierre terbangun sudah dalam keadaan yang terikat di sebuah gedung yang tertinggal. Kemudian mereka berdua pun segera kembali ke kantor polisi. Sesampai di sana, Eddie meminta dua anak buahnya untuk menjaga Danny di rumah Danny, sementara Eddie dan Helen akan mencari keberadaan dari jin. Tiba-tiba saja Eddie mendapat telepon dari anak buahnya yang mengatakan jika Danny kabur dari pengawasan mereka. Sontak hal itu membuat Eddie menjadi sangat panik dan mulai menelpon Danny. Dan ternyata yang mengangkat telepon itu adalah Jin. Jin telah menangkap Danny dan membawa ke tempat tersembunyi. Jin memberitahukan pada Eddie di mana dia menyekap Danny. Dengan cepat Eddie dan Helen segera pergi ke alamat yang diberikan oleh Jin. Sesampai di sana mereka hanya menemukan mayat dari nenek Pierre saja. Tak berselang lama Jin pun menelpon Eddie untuk membicarakan suatu hal. Helen ingin mendengar percakapan antara Jin dan Eddie, tapi Eddie tidak mengizinkannya. Helen pun terus memaksa hingga dia akhirnya berhasil menyalakan loudspeaker pada telepon Eddie. Jin mulai mengatakan suatu rahasia yang disembunyikan oleh Eddie dari semua orang tentang hubungannya dengan Danny. Hal itu tentu saja membuat Helen semakin penasaran tentang hubungan Eddie dan Danny. Kemudian datanglah para polisi ke tempat itu. Eddie memutuskan untuk pergi sendiri tanpa ditemani oleh Helen. Tiba-tiba saja Jin muncul di kursi belakang mobil Eddie. Eddie memaksa Jin untuk memberitahukan di mana Danny berada saat ini. Namun Jin tidak mau mengatakannya. Jin memberitahu Eddie bahwa hanya Eddie saja yang bisa menyelamatkan Danny. Jin meminta Eddie untuk menyuntikkan obat bius ke tubuhnya sendiri. Setelah itu barulah Jin akan membawa Eddie bertemu dengan Danny. Demi menyelamatkan Danny, Eddie pun langsung menyuntikkan obat bius itu ke tubuhnya. Di sisi lain, Helen pergi ke rumah Danny untuk mencari tahu apa sebenarnya hubungan antara Danny dan Eddie. Mengapa Eddie sangat peduli pada Danny. Lalu Helen pun mendapatkan petunjuk tentang hubungan Eddie dan Danny yang ternyata adalah sepasang kekasih. Inilah alasan mengapa kasus Jin Lerner telah ditutup dikarenakan Eddie yang ingin melindungi Danny dari hukuman penjara. Namun tindakan Eddie itu malah menyebabkan tragedi pembunuhan yang menimpa Wesley, Jamal, Pierre dan anak Kelly yaitu Dominic. Setelah terbangun dari pingsannya, Eddie dan juga Danny sudah terikat pada kursi. Di sana, Jin mulai menunjukkan rekaman yang memperlihatkan jika Eddie dan Danny adalah pasangan kekasih. Sejak awal, Jin sudah mengetahui jika Eddie sengaja menghancurkan barang bukti dari kasus penyiksaan Jin dengan tujuan untuk menyelamatkan Danny. Tentu saja hal itu sangat membuat Jin marah. Selama ini, Jin hanya menginginkan keadilan atas penyiksaan dan kematian ibunya. Tapi Eddie malah membela pihak Danny yang sudah jelas melakukan kesalahan hanya karena Danny adalah pacarnya. Jin pun mulai merencanakan balas dendam pada Eddie serta anggota geng Wesley. Setelah itu, Jin pun mulai menyiksa Eddie. Eddie berusaha untuk menyadarkan Jin tentang perbuatannya yang salah ini. Namun karena Jin sudah terlanjur sakit hati, dia pun tidak mau mendengarkan Eddie. Kemudian Jin meminta Eddie untuk menyalakan saklar listrik yang akan menyetrum Danny untuk menghentikan penyiksaannya di dalam Eddie. Akan tetapi Eddie menolaknya dan lebih memilih untuk menerima siksaan itu saja. Setelah sekian lama disisa, Eddie pun mulai terlihat lemas. Lalu dia pun meminta Jin untuk membunuhnya saja. Demi menyelamatkan Danny, Eddie rela mengorbankan nyawanya sendiri. Jin pun segera membunuh Eddie tepat di hadapan Danny. Danny pun hanya bisa menangis melihat Eddie meninggal tepat di depan matanya. Setelah melakukan pembunuhan itu, Jin menelpon pihak polisi untuk memberitahukan di mana dia menyekap Eddie dan Danny. Jin berniat untuk menyerahkan dirinya secara sukarela kepada pihak polisi.
Beberapa saat kemudian, pihak polisi dan Helen pun segera pergi ke alamat yang diberikan oleh Jin. Sesampai di sana, polisi segera menangkap Jin. Kemungkinan besar Jin akan dijatuhi hukuman yang berat atas pembunuhannya dia lakukan. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada salah gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.